Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiati, NIM 206221112. Perwakilan dari kelompok 4 akuntansi malam 1. Yang saya hormati Bapak Afrizon SS MSI sebagai dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem komputer. Nah, sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Selanjutnya, setiap komponen tersebut bisa terhubung dan melakukan tugas sesuai instruksi pengguna komputer. Nah, umumnya komponen yang ada dalam sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, yang utama itu hardware, kedua brainware, dan software. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutin oleh teman kita. Oke, kita masuk ke fungsi sistem komputer. Yang pertama, menginput data, yaitu menginput semua jenis data yang sudah dimasukkan pengguna menggunakan perangkat hardware. Yang kedua, memproses data, yaitu memproses semua data yang telah masuk ke sistem. Data yang sudah diinputkan user berbentuk bahan mentah. Yang ketiga, menghasilkan data, yaitu menghasilkan output dari input yang sudah dimasukkan dan diproses sedemikian rupa. Yang keempat, menyimpan data. Data tersebut berupa hasil output dan hasil olahan memori komputer. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem komputer atau hardware. Yang pertama itu ada CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer itu sendiri. Unitnya bertanggung jawab untuk kegiatan yang ada di komputer, yang berfungsi untuk mengelola data yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, input unit adalah instruksi atau data yang harus diinput sebelum diolah menjadi apa yang user inginkan. Jadi, diperlukan alat input unit untuk gerbang data masuk ke sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Juliawati Wembatowak dengan NIM 206228089. Komponen sistem komputer hardware, output unit, output menghasilkan data dan informasi hasil pemrosesan sistem komputer. Data yang dihasilkan berupa video, gambar, suara, atau informasi yang kita butuhkan. Storage unit, instruksi yang diinput sistem komputer melalui input disimpan di unit storage sebelum diproses. Setelah hasil data diproses, data berikutnya disimpan di unit ini terlebih dahulu sementara. Sistem software, jenis software yang digunakan untuk mengatur sekaligus mengontrol komponen perangkat keras komputer supaya bisa berinteraksi dengan hardware atau software lain. Utility software, jenis software yang digunakan untuk menjaga sekaligus melindungi sistem komputer namun tidak memiliki kontak langsung dengan hardware. Contoh antivirus, defragmenter, dan sebagainya. Application software, jenis software yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dari user. Contoh software yang dimaksud bisa berupa web browser, game, software, office, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, saya April Ananda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem komputer atau brainware. Brainware bisa disebut sebagai orang yang memakai atau perangkat intelektual yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat komputer. Tanpa brainware, sistem komputer hanya seperangkat kosong yang tidak digunakan apa saja. Pengertian sistem komputer. Fungsi dan komponen yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Sistem komputer dasarnya sangat membantu aktivitas pekerjaan seseorang. Selanjutnya, penerapan sistem komputer di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang industri, yang kedua ada di bidang niaga, yang ketiga ada di bidang pendidikan, yang keempat di bidang bioteknologi, dan yang kelima di bidang militer. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahmawati, NIM saya 206222100. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sistem komputer di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang industri.
Di bidang industri, komputer digunakan untuk mengontrol mesin yang digunakan untuk produksi perusahaan dengan kecepatan yang tinggi. Contohnya, untuk CNC hingga mesin serbaguna. Dengan sistem komputer ini, pekerjaan di industri tidak sesulit yang dibayangkan. Yang kedua ada di bidang niaga. Di bidang niaga, penerapan sistem komputer sudah sangat jelas. Contohnya, digunakan sebagai mesin kasir yang menggunakan tenaga sistem komputer, sehingga mesin bisa dikontrol dengan baik oleh manajer hanya dari ruang kerjanya saja. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Sistem komputer biasanya digunakan untuk media bantu ajar. Selain itu, banyak alat laboratorium yang dilengkapi sistem komputer supaya pekerjaan lebih teliti serta bisa terhindar dari hambatan indera manusia. Alat riset kebanyakan juga menggunakan sistem komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Yovia. Kepada Andini dipersilahkan. Masuk lagi ke bidang bioteknologi. Alat-alat kultur yang ada di bidangnya kebanyakan menggunakan kontrol sistem komputer. Tujuannya agar ketelitian pekerjaan lebih bagus dan menjadikan ruangan lebih steril. Bahkan, tidak sedikit perusahaan negara maju mengembangkan robot komputer untuk keperluan ini. Masuk lagi ke bidang militer. Sistem komputer juga sudah merambah ke bidang militer. Sistem komputer mengontrol pesawat angkasa dan pesawat terbang. Hal ini untuk mengatasi kesulitan kontrol. Kebanyakan pesawat sudah mengadopsi tenaga komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.